Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bayu Mujrimin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmatnya kita masih dapat mengemban amanah sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat beriring salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, mahasiswa STI Universitas Batam, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Bapak Bayu Mujrimin MPDI. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang tafsir pendidikan atau Tarbawi mengenai surah Al-Alaq ayat 1-5, yang mana surah Al-Alaq ayat 1-5 ini merupakan surah yang pertama kali diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana makna dari Al-Alaq sendiri ialah segumpal darah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah olehmu wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, kalau kita melihat dari ayat pertama surah Al-Alaq, yaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, maka kita akan bisa mengambil beberapa nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam ayat pertama tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, bahwa kata Iqra' yang merupakan fi'il amar atau kata perintah dari kata qara'a yaqra'u Iqra' tidak hanya mengandung arti membaca, namun ia juga berarti mengkaji, menelaah, menganalisis, mendiskusikan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kata Iqra', bacalah oleh wahai Muhammad, mengandung arti pembacaan yang reflektif, yaitu pembacaan yang menuntut seseorang untuk peka dan responsif terhadap permasalahan lingkungan, baik sosial, budaya, keagamaan, maupun alam semesta. Kata Iqra', bacalah oleh Muhammad itu kemudian menjadi modal utama Rasulullah SAW di dalam mengemban misi risalah, misi prospektif dengan membaca realitas sosial budaya dan kondisi keagamaan masyarakat saat itu. Dan Nabi Muhammad mengisyaratkan kepada kita semua bahwa pengetahuan itu pada dasarnya dapat diperoleh secara khusus, yaitu diperoleh dengan proses belajar, diperoleh dengan cara eksperimentasi dan penelitian maupun dengan cara yang lain. Kemudian masih di dalam ayat yang pertama, yaitu Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini merupakan perintah untuk membaca dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini mengandung penekanan dimensi rububiyah atau ketuhanan dan keesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meyakini akan keberadaan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ayat tersebut juga menekankan pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat dan namanya yang termanifestasikan di dalam pagelaran alam semesta yang bersifat dinamis dan terus berkembang. Kemudian ayat yang kedua dari surah Al-Alaq ini yang berbunyi Khalaqal insana min 'alaq, yang artinya dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini menjelaskan dan mengandung nilai pengakuan akan kesamaan dan kesederajatan manusia. Maka
Jika manusia bersedia merenungkan kembali asal kejadiannya, maka sikap lupa diri, sikap sombong, angkuh yang disebabkan status kekayaan dan sejenisnya itu akan bisa dihindari. Kemudian proses kejadian manusia secara bertahap, periode ovum, embrio, dan fetus mengandung nilai-nilai pedagogik yang bisa diambil, yaitu pentingnya sebuah proses dan tahapan di dalam pendidikan dan pembelajaran. Kemudian ayat yang ketiga yang berbunyi Iqra wa rabbukal akram, yang artinya bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Nah, pada ayat tersebut kita menemukan pengulangan kata Iqra di ayat pertama dan ayat ketiga. Yang mana menurut para ulama tafsir, pengulangan kata Iqra merupakan sebuah isyarat akan betapa pentingnya arti membaca dan pembacaan yang berulang-ulang. Yang mana pembacaan yang berulang-ulang menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan akan senantiasa berkembang dengan sangat dinamis tanpa mengenal batas. Kemudian ayat yang keempat yang berbunyi Alladzi 'allama bil qalam, yang artinya Allah Subhanahu wa taala yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Menunjukkan bahwa pena atau al-kalam mengandung arti segala hal yang berfungsi untuk mendokumentasikan ilmu pengetahuan dari hasil pembacaan. Dengan pena itu, capaian pengetahuan dapat ditransmisikan dan ditransformasikan dari satu kawasan ke kawasan yang lain, dari satu generasi ke generasi yang lain. Yang kedua, yang bisa kita ambil dari ayat keempat ini adalah buah pikiran seseorang yang masih berada dalam benak atau dalam ide tentu tidak akan memberikan dampak yang signifikan sampai kemudian ide itu dituangkan dalam sebuah tulisan, kemudian dibaca oleh banyak orang dan mampu memunculkan aksi sosial. Ini berarti sesuatu yang awalnya abstrak menjadi konkret dan memiliki kekuatan untuk mengubah. Kemudian ayat yang terakhir yang berbunyi Allamal insana ma lam ya'lam, artinya Allah Subhanahu wa taala yang mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini mengungkapkan bahwa pengetahuan manusia bukan bersifat statis melainkan pengetahuan yang bersifat dinamis. Dan di dalam Islam, jalur ataupun sumber perolehan ilmu pengetahuan itu tidak hanya diperoleh dari proses belajar secara mandiri, tetapi juga bersumber dari taklim rabbani, yaitu pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian materi saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.